Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu pembahasan kisi-kisi soal penilaian harian cerita imajinasi. Nah, sebelumnya Ustazah ingin tanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah baik ya. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda kalian di rumah? Masya Allah, luar biasa, sehat ya. Oke, baiklah anakku sekalian. Hari ini seperti yang kalian lihat bahwa kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian harian cerita imajinasi. Namun sebelum Ustazah memaparkan kisi-kisi kita, ya, sebelumnya kalian sudah lihat di slide sebelumnya ya, di slide kalian sudah lihat ada beberapa poin kisi-kisi. Nah, di sini Ustazah cuma ingin kembali memperjelas halaman berapa saja yang kalian harus pelajari. Oke, baiklah anakku sekalian, silakan disiapkan buku bahasa Indonesianya kelas 7, buku paket bahasa Indonesia. Oke, sebelum Ustazah membahas kisi-kisi, Ustazah ingin menyampaikan pertemuan sebelumnya Ustazah sudah memberikan kamu tugas, yaitu menulis cerita imajinasi. Nah, kalian juga sudah mengetahui langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Pertemuan selanjutnya kita akan penilaian harian. Nah, namun sebelum kita penilaian harian, Ustazah mau semuanya mengumpulkan tugas cerita imajinasinya, hasil karangannya sendiri, hasil karyanya sendiri, ya, karena itu merupakan nilai praktik kalian. Kalau kita ulangan itu adalah nilai pengetahuan. Nah, pas kalian kemarin menulis cerita fantasi itu adalah nilai praktik kalian. Oke? Jadi Ustazah tunggu ya dikirim cerita fantasi karya sendiri. Oke? Baiklah anakku sekalian, silakan diperhatikan poin-poinnya. Yang pertama itu, siswa dapat mengidentifikasi pengertian cerita fantasi berdasarkan pemahamannya sendiri. Jadi selama beberapa pekan ini kita belajar cerita fantasi, pastilah kalian sudah bisa memberikan pengertian sendiri menurut kamu. Kira-kira cerita fantasi itu apa? Cerita fantasi itu, kalau menurut ibu, cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak nyata dan disertai dengan keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Ya, jadi terserah kamu, menurut kamu sendiri cerita fantasi itu seperti apa ya. Yang penting mendekati tentang imajinasi, tidak mungkin terjadi ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri umum teks narasi. Nah, seperti di slide sebelumnya, di situ Ustazah sudah menuliskan ciri-ciri teks narasi. Yang pertama itu adalah alur atau jalan cerita, kemudian yang kedua tokoh dan watak, kemudian yang ketiga ide cerita atau tema, yang keempat adalah amanat ya. Jadi kalian harus tahu ciri-ciri umum teks narasi. Selanjutnya, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri cerita fantasi. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Sudah juga Ustazah tuliskan di slide yang sebelumnya. Bisa juga kalian lihat di buku paket kalian. Di situ ada ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama itu adalah ada keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Kemudian ide cerita menggunakan berbagai latar, tokohnya unik, bersifat fiksi, dan bahasanya tidak formal. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 50, 51, dan 52. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca buku kalian ya. Selanjutnya, disajikan sebuah cerita fantasi, siswa dapat mengidentifikasi kategori latarnya. Jadi bentuk soalnya nanti Ustazah akan menampilkan sebuah cerita fantasi. Nah, di sini kalian akan mampu mengidentifikasi kira-kira ini ceritanya apa ya, latarnya apa ya? Apakah latarnya latar lintas waktu? Ya, lintas waktu itu contohnya hari ini, kemudian tiba-tiba ada ke
60 tahun ke depan atau 60 tahun ke belakang. Nah, itu namanya lintas waktu, atau dia sezaman. Ya, sezaman itu seperti Ustazah sudah sampaikan bahwa sezaman itu dia hanya menggunakan satu zaman. Ya, satu zaman saja. Contohnya dia menceritakan hari zaman ini saja 2021. Jadi dia menceritakan 2021 saja. Ya, ataukah dia menceritakan 200 tahun sebelum Masehi. Nah, dia ceritakan yang ke belakang saja ya. Dia tidak menggunakan lintas waktu. Begitupun dengan futuristik ya. Futuristik itu adalah menceritakan masa depan yang belum terjadi. Ya. Jadi nanti di sini Ustazah bentuk soalnya Ibu Ustazah akan menampilkan sebuah cerita fantasi, kemudian kalian bisa menentukan latarnya, apakah itu latar lintas waktu, sezaman atau futuristik ya. Selanjutnya disajikan sebuah cerita fantasi, siswa dapat membedakan strukturnya. Seperti yang sudah kalian pelajari, struktur cerita fantasi itu ada berapa nak? Betul sekali, ada 3. Yang pertama orientasi. Apalagi itu orientasi? Pengenalan, latar, tokoh, dan konflik cerita. Kemudian orientasi, kemudian komplikasi, konflik cerita. Nah, di konflik cerita ini sudah ada masuk klimaks. Klimaks itu puncak cerita, puncak masalah. Selanjutnya yang ketiga adalah resolusi. Jadi ada 3 struktur cerita fantasi: orientasi, orientasi, komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Kalian bisa lihat pengertiannya atau lebih jelasnya lagi di buku paket kalian halaman 60, 61, 62 ya. Di situ juga ada ciri-ciri orientasi, komplikasi, dan resolusi seperti itu ya. Selanjutnya ini nomor 5 dan nomor 6. Jadi bentuk soalnya nanti seperti ini. Ustazah memberikan penggalang atau potongan sebuah cerita. Pertanyaannya, struktur cerita pada potongan cerita tersebut adalah titik-titik. Apakah dia termasuk orientasi atau masukkah dia komplikasi atau resolusi, seperti itu ya. Nomor 5 dan nomor 6 itu soalnya sama tapi pertanyaannya yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ke-7, disajikan sebuah cerita fantasi, siswa dapat membedakan cerita fantasinya. Cerita fantasinya kemarin itu ada 2 jenis yang sudah Ustazah jelaskan, ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Nah, kalau total itu, cerita fantasi total dia betul-betul menceritakan semuanya full fantasi. Sedangkan kalau irisan dia menceritakan setengah fantasi dan setengah itu terjadi di dunia nyata, ya seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 yang ke-8 itu disajikan sebuah cerita fantasi, siswa dapat mengidentifikasi latar cerita. Nah, kalau tadi latar waktu adalah lintas waktu, sezaman dan futuristik. Nah, di sini kalian akan bisa mengidentifikasi latar tempatnya, latar waktunya pagi, siang, malam, atau latar suasananya. Jadi itu tadi 8 kisi-kisi soal. Ustazah harap dipelajari dengan baik. Ustazah harap juga betul-betul nanti ketika ulangan soalnya dibaca, tidak terlalu terburu-buru dalam mengerjakan soal, karena pengalaman kemarin pada saat ulangan yang pertama teks deskripsi itu Ustazah rasa kamu paham, tapi karena terlalu terburu-buru mengerjakan soal sampai akhirnya ada beberapa yang remedial ya. Jadi slow saja dalam mengerjakan soal. Jangan terlalu terburu-buru karena waktunya juga ada 1 jam ya. Seperti itu tipsnya. Soalnya dibaca baik-baik, setelah itu dikerjakan ya. Sampai di sini ada pertanyaan nak? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya pada kolom komentar, bukan pada WhatsApp Ustazah ya, supaya teman-teman kalian juga bisa lihat, oh si ini bertanya, kira-kira apa jawabannya ya Ustazah. Seperti itu ya. Jadi selamat belajar, silahkan
Ustazah harap harapannya Ustazah ya, semua bisa lulus dengan nilai di atas KKM yaitu 80. Dan ingat satu lagi, Ustazah tunggu tugas menulis cerita fantasinya paling lambat dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya, yaitu penilaian harian, sebelum masuk penilaian harian ya. Ustazah cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan ada soal di slide selanjutnya ya. Disesuai silakan dikerjakan sebagai link absen kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Bye bye.